Berdoa dimulai. Jadi, teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang memuat informasi dan pengetahuan yang dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Jadi, dalam eksposisi itu menyajikan gagasan. Terus, di sini tahu nggak struktur dan kaidahnya? Oh, ciri-cirinya? Nggak ada yang tahu? Tapi tahu kan teks eksposisi? Tahu. Oke, Ibu minta kalian untuk perhatiin video ini ya. Jadi, teks eksposisi itu tadi bisa dijelaskan kan? Jadi kalian tuh adalah sebuah teks yang memuat informasi. Itu secara singkat, dibuat secara singkat, padat dan jelas. Nah, adapun jenis-jenis teks eksposisi itu ada teks eksposisi definisi. Jadi di sana terdapat definisi. Terus ada teks eksposisi proses. Kemudian ada teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi laporan, dan teks eksposisi perbandingan dan pertentangan. Tadi nggak tahu kan ciri-cirinya? Boleh dicatat ya anak-anak ya, yang Ibu jelaskan.
dan padat, mudah dipahami. Oke, dicatat ya bagian-bagian pentingnya. Adapun tujuan dari teks posisi ini untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah wawasan kita dan dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya. Kemudian ada struktur teks posisi. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penjelasan ulang. Ini akan kita bahas selanjutnya. Baca artikel di internet, kan? Nah, artikel-artikel itu termasuk teks eksposisi karena itu membuat informasi. Baik fakta itu termasuk eksposisi. Mengenai definisi teks eksposisi lagi kan, tadi udah dijelasin, ini kita jelasin lagi. Jadi teks eksposisi itu digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menjadikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis tadi dibilang seperti fakta. Jadi teks eksposisi itu mengandung fakta-fakta dan informasi. Paham? Nah, ini strukturnya ini kita akan bahas dan kita akan analisis nanti. Yang pertama ada tesis. Nah, tesis adalah pernyataan umum, biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, dan dikenal dengan dan termasuk. Contohnya ini. Seledri merupakan salah satu jenis pelengkap sajian yang umum digunakan. Jadi tesis itu berisikan pernyataan pendapat, pernyataan pendapat penulis. Jadi bagian ini disebut dengan bagian pembuka, itu tesis. Biasanya dengan kata adalah, merupakan, termasuk. Kayak yang tadi kan, Seledri merupakan. Oke, tahu argumentasi? Saat kalian mengemukakan pendapat, itu kalian sedang berargumen. Jadi argumentasi itu berisi pendapat-pendapat itu yang dilengkapi dengan fakta-fakta atau berdasarkan data ilmiah. Jadi kalau kalian berpendapat, itu berarti kalian sedang berargumen. Dan di dalam teks eksposisi sebetulnya termasuk ada argumentasi, di mana kita bisa menuangkan pendapat kita sesuai fakta di dalam teks tersebut. Contohnya kayak gini, manfaat seledri bagi kesehatan. Ini pendapat dari penulis. Penulis tentang artikel ini. Dan di sini ada faktanya, data. Jadi dari penulis itu mengeluarkan pendapatnya disertai dengan fakta. Jadi ini disebut dengan argumentasi. Kemudian ada ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi kalimat pertama, menegaskan kalimat pertama tadi. Jadi dia ditegasin ulang, itu bisa tentang berisinya tentang ajakan atau informasi tambahan seperti ini. Dia menegaskan ulang. Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dia menegaskan ulang dari pernyataan di atas, kayak pernyataan argumentasi dan tesis tadi yang di atas. Jadi dia pada struktur yang ketiga ini tegas-tegas dia ditegaskan ulang. Oke, paham nggak? Coba jelasin. Ada berapa tadi tiga strukturnya? Ada tiga kan? Yang pertama tesis, yang kedua yang ketiga bagus, pintar. Tadi tesis tahu kan tesis apa? Pernyataan apa? Oke, ketiga ada argumentasi kan yang kedua kan? Berisi argumen dan fakta. Yang ketiga penegasan ulang. Sudah paham ya? Membagikan teks contoh eksposisi. Dan di sini ada sampai tadi ada tiga struktur kan? Kalian analisis, tentukan mana bagian tesis, mana bagian argumentasi, dan mana bagian penegasan ulang. Silakan kerjakan di analisis.
kata Najwa tadi, paragraf pertama adalah itu tesis. Jadi menurut Najwa, paragraf pertama itu merupakan tesis. Setuju nggak? Setuju. Oke, benar. Yang kedua apa? Kedua dan ketiga merupakan argumen. Argumen. Kenapa argumen? Oke, menurut Najwa tadi, paragraf kedua dan ketiga itu merupakan